Ketika Mark Zuckerberg mengumumkan sekali lagi akan menjalankan sistem currency Libra yang 2 tahun yang lalu diganjal oleh otoritas dunia, yaitu pemerintahan di banyak negara, kembali akan diluncurkan. Kali ini Facebook sudah punya kendaraan infrastrukturnya, yaitu Facebook Pay dan Instagram Pay. Disinilah terobosan yang dilakukannya di dalam strategi meluncurkan digital currency-nya. Terbukti juga memang kaum globalis ini saling dukung dan kompak di atas sana. Keinginan Mark mengendalikan kerajaannya yang memiliki penduduk 2 miliar manusia yang merupakan follower sosmed dari semua platform sosial media grupnya tersebut tidak pernah pudar. Yang paripurna adalah dengan menciptakan kendali atas transaksi, yaitu Facebook Pay dan Instagram Pay. Negara makin kesini menjadi less grip atau ikatannya menjadi semakin berkurang karena memang globalis berusaha melepas cengkraman negara atau yang disebut dengan otoritas serta regulator. Malahan globalis bisa memanfaatkan regulator agar membatasi UKM yang kecil-kecil untuk tidak bisa besar. Di sisi kebebasan, globalis ingin sebebas-bebasnya tanpa aturan sebuah negara. Sebaliknya, globalis yang mengaturnya. Di sisi lain juga, globalis pakai pemerintah sebuah negara untuk mengatur kompetitornya. Semua didesain dengan sempurna. Salahkah globalis demikian? Ya tidak, karena itu sifat dasar manusia yang rakus yang ingin selamanya memperoleh keistimewaan di tampuk pengendalian. Ya begini, kalau bisa last forever, abadi selamanya. Karena itu kita mengatakan old system doesn't work karena dikendalikan globalis. Sistem hanya work untuk globalis yang hanya 0,03% populasi tapi mengendalikan 70% manusia yang mereka itu disebut kelompok controller atau sang pengendali dengan filosofi globalisnya. Dan 3% populasi manusia ternyata memegang kekayaan 90% yang disebut kelompok the have. Sungguh musuh umat manusia itu ada 3. 1 kemiskinan, 2 kebodohan, dan ketiga globalis yang ingin semua orang selalu bodoh dan miskin. Jadi kebodohan itu by system, pemiskinan itu by system, dirancang dalam jangka panjang oleh globalis atau mereka yang menciptakan keuntungan sebesar-besarnya untuk kelompoknya. Ada pertanyaan sederhana, bisakah globalis lepas dari Tiongkok untuk barang hasil produksi manufaktur mereka? Jawabannya hampir tidak mungkin. Karena sejak 30 tahun yang lalu memang Tiongkok adalah toolsnya globalis. Itulah mengapa Tiongkok bisa melawan IMF dan berani membangun aliansi baru dan menjadi negara tercepat pembangunannya dalam 30 tahun terakhir. Kemudian ada hal yang paling sering kita katakan bahwa the last best land on earth yang menjadi target globalis adalah Indonesia. Karena sumber bahan baku yang diproduksi dari dan oleh Tiongkok semuanya ada di Indonesia. Strategi mengikuti Tiongkok menjadi berbahaya buat kaum nasionalis seperti kita. Namun bagi para naga globalis ini adalah solusi. Ini adalah peluang buat mereka. Karena itu yang bengok-bengok adalah nasionalis yang melihat globalis hanya menguntungkan kelompok kecil elitis dan globalis internasional. Sekali lagi, komunis Tiongkok hanya tool bagi globalis. Jangan sampai Indonesia ini jadi toolsnya tools, alatnya alat, karena Tiongkok pun punya agenda tersembunyi. Dia tunggangi globalis, globalis tunggangi Tiongkok balik. Ini seni bermain catur yang indah yang harus diingatkan ke setiap pejabat dan para pemangku jabatan strategis di NKRI. Di sini kita harus bermain seperti Tiongkok di awal tahun 80-an, seperti Dubai di awal tahun 80-an. Strategi nasionalnya harus holistik, harus menyeluruh. Unsur kedaulatan harus dijaga, unsur humanisme, kemanusiaan harus dijaga, unsur sumber daya alam harus maksimum untuk keuntungan bangsa Indonesia dan keuntungan geografis semuanya untuk keuntungan bangsa Indonesia. Secara nasional kita harus adakan rembuk nasional membicarakan hal ini. Kemudian kita harus berani melakukan pemikiran out of the box dan tidak follow world regulator tapi follow the game changing plan. Kita harus tahu bagaimana menunggangi globalis di awalnya, tahu kapan menekan Tiongkok, tahu kapan menekan Amerika, dan punya strategi untuk membuat globalis takluk. Mulailah mengenal lawan kita, mulailah membaca langkah mereka dan niat mereka. Buatlah rencana besar untuk Indonesia. Lakukan diplomasi mineral seperti Gajah Mada, lakukan dulu. Lakukan diplomasi kebudayaan seperti para wali Songo, lakukan dulu. Bermain cantik lah.